Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before I begin my presentation, I like to introduce myself. My name is Isti. Today, I will present my presentation about simple present tense. What is simple present tense? Apa itu simple present tense? Dari katanya, simple yang berarti sederhana, present yang artinya sekarang, dan tense yaitu kalimat. Jadi, jika diartikan simple present tense adalah kalimat sederhana yang diucapkan di waktu sekarang pada kondisi sekarang. Fungsi dari simple present tense. Yang pertama adalah sebagai general truth atau yang bisa disebut sebagai fakta dari sesuatu atau kejadian fakta. Contohnya, 1 tahun ada 12 bulan. Contoh yang kedua, wanita itu melahirkan dan faktanya tidak mungkin laki-laki yang melahirkan. Yang kedua, fungsi dari simple present tense yaitu sebagai habitual action, yaitu kebiasaan. Simple present tense itu bisa digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan yang dilakukan kehidupan sehari-hari. Contohnya, makan, minum, tidur, dan lain-lain sebagainya, yang merupakan kebiasaan. Selanjutnya, secara simpel untuk menandai apakah kalimat tersebut merupakan kalimat simple present tense atau bukan, kita bisa menandai dengan melihat time signal. Time signal merupakan isyarat waktu atau tanda waktu yang bisa dibaca di kalimat tersebut. Contohnya, selanjutnya, simple present tense punya dua jenis kalimat. Yang pertama, kalimat verbal yang tentu saja menggunakan verb atau kata kerja. Jenis yang kedua ialah menggunakan nominal. Nominal maksudnya ialah yang menggunakan noun, kata benda. Dari dua jenis kalimat tersebut, yang akan saya jelaskan sedikit hanyalah kalimat verbal atau kalimat yang menggunakan kata kerja. Selanjutnya yaitu rumus. Untuk rumus simple present tense ada 3 macam jenis rumus, yaitu untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Di sini saya akan membahas rumus sesuai dengan subjeknya. Subjek dalam bahasa Inggris ada I, saya, you, kamu, we, kita, they, mereka, she, dia untuk perempuan, he, dia untuk laki-laki, dan it untuk dia, benda atau hewan. Kenapa saya membahas rumus sesuai dengan subjeknya? Karena untuk subjek I, you, we, they, dan subjek she, he, it itu rumusnya berbeda. Berikut perbandingannya. Untuk kalimat positif, perbandingannya terletak pada verbnya. Dan pada kalimat negatif, perbandingannya terletak pada do not atau does not-nya. Kemudian, kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Perbedaannya terletak kepada do atau does-nya.
Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, saya akan membahas rumus yang bersubjek a, you, we, they terlebih dahulu. Untuk rumusnya, untuk kalimat positif, rumusnya subjek plus verb one plus objek. Subjeknya ingat masih menggunakan a, you, we, they. Dan untuk verbnya menggunakan kata kerja bentuk pertama, seperti terakhir objek. Contohnya, I play gadget. I sebagai subjeknya, play sebagai verb one, dan gadget itu sebagai objeknya. Bisa juga you play gadget, we play gadget, they play gadget. Atau menggunakan contoh-contoh lainnya seperti berikut ini. Selanjutnya, kalimat negatif. Kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung pernyataan tidak. Untuk rumusnya adalah subject plus to plus not plus verb one plus objek. Rumus dari kalimat negatif ini ada tambahan do not, yaitu pernyataan tidak. Makanya disebut dengan kalimat negatif. Contoh kalimatnya adalah I don't play gadgets, you don't play gadgets, we don't play gadgets, atau they don't play gadgets. A, you, they sebagai subjeknya, don't sebagai do not, play sebagai verbnya, gadget sebagai objeknya. Untuk contoh-contoh lainnya sebagai berikut. Kemudian kalimat interrogatif atau kalimat tanya, kalimat yang untuk menanyakan sesuatu. Rumusnya do plus subject plus verb one plus objek. Do diposisikan di awal kalimat dalam bentuk simple present tense jika kalimatnya merupakan kalimat tanya. Contoh kalimatnya, do I play gadget? Apakah saya bermain gadget? Do you play gadget? Do we play gadget? Do they play gadget? Dan contoh-contoh kalimat lainnya seperti berikut. Selanjutnya, rumus untuk simple present tense yang menggunakan subjek she, he, dan it. Rumusnya sama, ada 3 macam rumus, yaitu untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk rumus kalimat positif, di sini verbnya ditambahkan sis, sedangkan untuk subjek yang I, we, they tadi tidak ditambahkan apapun. Pertanyaannya, kapankah kita akan menambahkan sis tadi? Jawabannya adalah yang pertama, untuk kata kerja yang berakhiran o, ss, ch, sh, x, dan z, maka akan ditambahkan is. Contohnya, go. Go maka menjadi goes. Contohnya, she goes to school. She sebagai subjeknya, goes sebagai verbnya, dan to school sebagai objeknya. Dan contoh yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, untuk kata kerja yang berakhiran konsonan
plus Y, artinya sebelum Y ada huruf konsonan. Y-nya diganti dengan I dan ditambahkan IS. Contohnya carry. Carry, huruf sebelum Y itu ada R, yaitu huruf konsonan. Y-nya diganti menjadi I dan ditambahkan IS, maka menjadi carries. Maka she carries the snack. She sebagai subjeknya, carries sebagai verbnya, snack sebagai objeknya, dan contoh-contoh lainnya. Kemudian yang ketiga, untuk kata kerja yang berakhiran vokal plus Y, cukup tambahkan S saja. Contohnya play menjadi plays, sigh menjadi sighs, enjoy menjadi enjoys, dan contoh-contoh yang lain-lainnya. Kemudian kalimat negatif yang berarti mengandung pernyataan tidak. Rumusnya subjek plus does plus not atau does not plus verb 1 plus objek. Subjeknya she, he, it plus does not. Verbnya di sini tidak ditambahkan is lagi, karena penambahan sis hanya untuk kalimat positif yang bersubjekkan she, he, it. Contoh dari rumus ini adalah she doesn't play gadget. Dia tidak bermain gadget. Atau he doesn't play gadget. Berbeda dengan subjek I, you, we, they, doesn't-nya menggunakan don't. Kemudian kalimat interrogatif. Rumusnya does plus subjek plus verb 1 plus objek. Does diletakkan di awal kalimat jika kalimatnya merupakan kalimat tanya. Does she play gadget? Apakah dia bermain gadget? Jangan lupa tanda tanyanya. Kemudian contoh yang lainnya. Contoh untuk kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Contoh untuk kalimat positifnya seperti ini. Di sini ada kata kerjanya yaitu makes. Make yang artinya membuat. Karena ini kalimat positif, jadi ditambahkan s karena sebelumnya adalah kata vokal. Selanjutnya kalimat negatif. Kalimat negatifnya tidak menggunakan s lagi karena sudah ada do not-nya. Kemudian kalimat interrogatifnya. Kalimat interrogatifnya tidak ditambahkan s atau is lagi dan tidak menambahkan do not karena ini adalah merupakan kata tanya, jadi di depannya ditambahkan does. Itulah rumus-rumus dari simple present tense. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.